Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya pada section School of Art. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji Kruskal-Wallis. Uji ini merupakan salah satu uji non-parametrik, di mana uji ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara K kelompok sampel secara random atau acak. Jadi ada beberapa kelompok ya di sini. Kemudian sifatnya independen, jadi tidak bergantung dengan kelompok lainnya. Kemudian yang berskala data numerik. Numerik ini bisa interval atau rasio maupun data ordinal. Nah, uji ini merupakan uji alternatif dari uji one way ANOVA. Jadi kalau data teman-teman terdistribusi secara normal, bisa menggunakan uji one way ANOVA. Perlu diingat bahwa uji Kruskal-Wallis ini untuk menguji pada kasus 3 atau lebih populasi. Apabila hanya ada 2 populasi, bisa menggunakan uji Mann-Whitney yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Nah, kemudian apa saja sih syarat dari uji Kruskal-Wallis ini? Karena uji ini bersifat non-parametrik, maka distribusi data yang diuji tidak berdistribusi secara normal. Jadi tidak perlu mengikuti kaidah normal ya teman-teman, karena memang uji ini bersifat uji non-parametrik. Kemudian yang kedua, data yang digunakan terdiri dari K sampel yang independen dan ditarik secara acak dari populasi. Nah, tentunya pengambilan datanya secara acak, kemudian di sini bersifat independen. Kemudian yang ketiga, data yang digunakan berskala ordinal atau numerik, yaitu interval atau rasio yang didasarkan pada rank. Apa sih hipotesis dari uji ini? Yang pertama ada H0, kemudian ada H1 atau hipotesis alternatif, di mana H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan antara 3 atau lebih kelompok data. Sedangkan H1-nya terdapat perbedaan antara 3 atau lebih kelompok data. Nah, ini yang akan kita uji. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika atau tidak? Apabila kita menggunakan alfa 0,05, ini bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Mungkin kalau dalam studi kedokteran akan lebih rendah 0,01, atau kalau untuk studi sosial bisa lebih besar, misalkan 0,1. Ini nanti berpengaruh kepada keputusan yang akan diambil dan kesimpulan yang dapat ditarik. Di mana apabila p-value kurang dari 0,05, keputusannya yaitu tolak H0, di mana kesimpulan yang bisa ditarik terdapat perbedaan antara 3 atau kelompok data. Nah, kemudian p-value lebih besar sama dengan 0,05 ini gagal tolak H0, di mana tidak terdapat perbedaan antara 3 atau lebih kelompok data. Nah, ingat ya teman-teman, ini hanya untuk menguji terdapat perbedaan pada 3 kelompok atau lebih, bukan menentukan kelompok mana yang paling berbeda. Jadi untuk menentukan kelompok mana yang paling berbeda digunakan uji selanjutnya atau uji lanjut. Di sini ada contoh kasus produksi. Nah, di sini ada produksi perikanan. Saya coba import dulu datanya dari Excel. Nah, ini dia saya masukkan produksi perikanan. Kemudian namanya saya ganti dengan produksi. Saya menggunakan biasanya satu kata atau dua agar lebih mudah dalam menuliskan skrip. Kemudian sheet-nya kita tangkapan di daya. Kemudian import. Nah, ini dia datanya, teman-teman. Kalau teman-teman punya data yang lain, silahkan bisa dipakai. Nah, kemudian kita kembali ke skrip. Di sini produksi perikanan, saya mempunyai hipotesis bahwa H0-nya tidak terdapat perbedaan produksi antara 3 daerah, Jabar, Jateng, dan Jatim. Sedangkan H1-nya terdapat perbedaan produksi antara 3 daerah, Jabar, Jateng, dan Jatim. Ini saya run menggunakan fungsi dasar Kruskal-tes. Kemudian datanya adalah produksi, kemudian yang saya tes adalah Jabar, Jateng, dan Jatim. Saya run. Hasilnya di konsol bahwa Kruskal-Wallis rank sum test. Di sini datanya dari produksi, yaitu meliputi kolom Jabar, Jateng, dan Jatim. Kemudian Kruskal-Wallis chi-square-nya nilainya 2,4026. Kemudian derajat bebasnya adalah 2. Kemudian p-value-nya adalah 0,3008. Nah, yang paling penting di sini adalah p-value-nya. Kita bisa menarik kesimpulan jika p-value-nya lebih besar dari 0,05 sama dengan gagal tolak H0. Tidak terdapat perbedaan antara 3 daerah, Jabar, Jateng, dan Jatim ya. Ternyata produksinya tidak berbeda secara signifikan pada ketiga daerah tersebut. Kalau teman-teman ingin mengetahui apa sih sebenarnya Kruskal-Wallis ini, kita bisa masuk ke help, kita bisa menuliskan Kruskal-tes. Kruskal-Wallis rank sum test ini deskripsinya tentunya untuk menguji Kruskal-Wallis. Bisa dimasukkan Kruskal.tes kemudian X itu adalah datanya. Seperti itu ya. Kemudian ada G, ada vektor atau faktornya untuk giving a group. Jadi grupnya seperti apa? Kalau saya Jabar, Jateng, dan Jatim.
Nah, namun ada teknik lain, nanti saya akan jelaskan di data yang kedua. Di sini ada akuarium. Nah, saya import data akuarium melalui Excel. Nah, sudah masuk data akuarium, sheetnya cuma ada satu. Di sini saya import, ada kolom nomor, perlakuan, jenis kelamin, survival, jenis ikannya. Nah, di sini untuk data akuarium ini hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat perbedaan survival rate antara ketiga jenis ikan. Kemudian H1-nya terdapat perbedaan survival rate antara ketiga jenis. Kemudian untuk skrip ujinya yaitu Kruskal.test. Ini dari kolom survival berdasarkan jenis ikan pada data akuarium. Nah, ini saya run. Ini keluar hasilnya teman-teman, datanya survival by ikan. Kemudian ada nilai Kruskal-Wallis square-nya, kemudian derajat bebasnya, kemudian p-value. Nah, ini p-value-nya 9,907 kalikan 10 pangkat minus 10. Jadi ini sangat kecil sekali. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa p-value kurang dari 0,05 dengan keputusan tolak H0. Berarti kesimpulannya terdapat perbedaan survival rate antara ketiga jenis ikan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah untuk mengujinya. Ingat ya, di sini untuk 3 kelompok atau lebih. Di sini seperti jenis ikan, ada ikan mas, ikan lele, dan ikan nila. Kemudian yang tadi produksi ada Jabar, Jateng, dan Jatim. Nah, demikian untuk uji Kruskal-Wallis kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan melalui kolom komentar atau melalui email yang sudah saya tuliskan pada kolom deskripsi. Jika suka video ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe untuk mengetahui video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.